Pemirsa, polisi membongkar kuburan babi yang dipercaya sejumlah warga sebagai jelmaan babi ngepet. Sementara itu, tokoh masyarakat yang menggembar-gemborkan cerita babi ngepet di Sawangan, Depok, Jawa Barat ditetapkan tersangka. Bangkai babi ini dipindahkan polisi dari area tempat pemakaman umum ke lahan kosong dekat Polsek Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pemindahan kuburan berdasarkan instruksi Kapolsek untuk menghindari kerumunan massa yang masih saja mendatangi lokasi kuburan babi di wilayah Kelurahan Bedahan. Sementara seorang perempuan yang sempat menggegerkan dunia maya karena menuduh tetangganya sebagai babi ngepet meminta maaf. Raga Jaya. Ya, pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Polisi menetapkan seorang tokoh masyarakat, Adam Ibrahim, sebagai tersangka. Adam diduga menyebarkan hoaks terkait isu babi ngepet yang menghebohkan warga Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok. Cerita dikarang Adam setelah mendapatkan laporan adanya sejumlah warga yang kehilangan uang. Saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang sangat fatal. Cerita babi ngepet ini direkayasa Adam bersama 7 rekannya dengan tujuan agar lebih terkenal dan banyak pengikutnya. Untuk menjadi terkenal, tersangka membeli babi dari pecinta binatang secara daring yang kemudian ditangkap warga dan disembelih karena dipercaya sebagai babi jadi-jadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga warga desa Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, keracunan minyak oli saat berbuka puasa. 6 korban keracunan pelumas kendaraan atau oli itu harus dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. 6 orang dalam satu keluarga keracunan minyak oli yang terjadi saat memasak sayuran untuk hidangan berbuka puasa. Seharusnya korban menumis masakan dengan minyak goreng, namun justru menggunakan oli atau pelumas kendaraan bermotor. Setelah memakan hidangan buka puasa, satu keluarga ini mual-mual dan kejang ringan. Bahkan satu korban keracunan diantaranya seorang ibu hamil. Akibat dari salah ngambil dikira minyak goreng, ternyata itu oli gitu. Itu masak apa aja, Bu? Cuman masak tumis kangkung doang. Berapa orang, Bu, yang kena, Bu, keluarga, Bu? 6 orang. 6 orang ya? Saat kejadiannya yang dirasa apa, Bu? Ya pertama sih nggak enak perut, mual. Nah gitu, puyeng, muntah-muntah. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, kini ke-6 korban keracunan oli kondisinya berangsur membaik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Provokator penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, 29 Agustus 2020 lalu, Prada Muhammad Ilham divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selain itu, Prada Ilham juga dipecat dari kedinasan TNI. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 208 Jakarta yang diketuai Kolonel CHK Prastiti Siswamani menyatakan Prada Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, menyebarkan berita bohong, dan dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan masyarakat dan berujung penyerangan Mapolsek Ciracas pada 29 Agustus 2020 lalu. Prada Ilham dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan TNI. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Putusan Majelis Hakim diketahui lebih rendah dari tuntutan auditor militer yang menuntut Prada Ilham 1 tahun 6 bulan penjara.
Yaitu dijatuhkan pidana 1 tahun penjara, kemudian pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga auditor militer menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Kasus penyerangan Mapolsek Ciracas berawal dari berita bohong karangan Prada Ilham yang mengaku dipukul orang tak dikenal hingga terjatuh dari sepeda motor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Berita bohong itu memicu pergerakan massa anggota TNI merusak sejumlah kendaraan, kios pedagang hingga membakar Mapolsek Ciracas. Prada Ilham terjatuh dalam kecelakaan tunggal saat berkendara dalam keadaan mabuk. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara tabur bunga digelar di Pelabuhan Labuan Lalang, Buleleng, Bali sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya kru kapal selam Nanggala 402. Di waktu bersamaan, Presiden Joko Widodo menemui keluarga awak KRI Nanggala 402 di Sidoarjo, Jawa Timur. Tabur bunga dan prosesi pelarungan dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster serta pejabat Pemprov Bali di 10 km dari dermaga Pantai Labuan Lalang, Buleleng. Sebelum tabur bunga, pihak Pemprov gelar upacara dan doa bersama lintas agama. Penghormatan ini juga dihadiri keluarga besar dari almarhum Kapten Laut Gede Kartika, salah satu awak kapal Nanggala 402. Bertempat di Hanggar Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Jokowi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas gugurnya patriot-patriot KRI Nanggala 402. Presiden pun memberi bantuan rumah dan jaminan pendidikan bagi putra-putri dari 53 awak KRI Nanggala 402. Untuk mekanisme penyaluran bantuan diserahkan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Dari kami, nanti ibu-ibu sekalian, akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya. Terserah bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. 115 travel gelap yang nekat angkut pemudik tanpa mematuhi adendum Satgas COVID-19 ditilang sesaat lagi di iNews Malam.